Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang ada soul tie. I always feel connected to you. Ada ikatan jiwa yang dia rasakan bersama kamu. Di sini aku lihat dia merasa bahwa dia merasa selalu terhubung atau terkoneksi dengan kamu. Oke, siapakah dia? Kita lihat energinya. Yang merasakan ikatan jiwa denganmu. Oke. Ada perubahan yang secara tiba-tiba dan ini mengejutkan ya, karena benar-benar bertransformasi besar-besaran aku lihat di sini. Terutama tentang hubungan yang sudah berakhir. Bisa jadi ada sikap yang berubah akhirnya karena terlalu besar-besaran ya perubahannya, akhirnya kecewa dan ya berakhir hubungannya. Atau bisa jadi ada sifat yang berubah ya, kemudian ya udah berakhir begitu saja gitu. Sama ceritanya ya, intinya seperti itu. Ada sifat yang tiba-tiba berubah yang mengejutkan dia, kemudian akhirnya ini hubungan berakhir. Tapi aku lihat di sini akan ada yang dia ingin mulai lagi. Ketika kamu yang berubah dan hubungan ini berakhir, maka dia di sini sadar bahwa kalau misalkan kamu berubah, berarti dia juga harus berubah. Seperti itu. Makanya di sini dia menginginkan sesuatu yang baru lagi untuk dipulihkan atau dibangun gitu ya, dibangun. Kemudian ada mirror. Dia adalah orang yang cerminan kamu ya, cerminan. Jadi apa yang dia pernah lakukan, kamu pun melakukannya gitu loh. Apa yang dia rasakan, dia pun merasakannya. Dan dia adalah orang yang pernah memberikan luka terhadap kamu selama ini, dan saat ini tuh dia kayak karena sudah merasa bahwa kamu dengan dia itu cerminan, akhirnya di sini dia introspeksi diri. Sama kayak itu tadi ya, tiba-tiba kamu berubah secara signifikan, akhirnya hubungan kalian berakhir. Nah, mau nggak mau, kalau misalkan dia melihat di sini kamu berubah dan dia masih menginginkan kamu, berarti dia juga harus berubah. Dia harus mengikuti alurnya seperti itu. Apalagi di sini dia pernah menyakiti kamu, sehingga dia mau nggak mau harus introspeksi diri, gitu ya. Karena kalau aku lihat memang perpisahan ini membuat dia sedih, membuat dia merasa kehilangan, selalu kepikiran kamu terus, bahkan ada rasa kekhawatiran atau kecemasan tentang masa depannya, takut tidak bersama kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu memilih untuk meninggalkannya karena menurutmu ini suatu keputusan yang sehat untuk cintamu dan untuk hidupmu. Kamu lebih memilih untuk mencintai dirimu sendiri, untuk memiliki kehidupanmu sendiri, untuk menjadi happy, menjadi bahagia. Ya, bahagia dengan dirimu sendiri. Jadi mungkin selama ini ketika kamu dengan dia, kamu tidak pernah merasa bahagia. Makanya di sini kamu mengambil keputusan, udah deh sendiri aja. Toh sendiri aku sekarang ternyata bahagia gitu. Nah, ada cinta yang tulus ya, ada cinta yang mungkin selama ini kamu berikan, tapi mungkin di saat waktu yang tidak tepat, atau di saat ya dia masih sering mendenial. Tapi ketika dia sudah kehilangan kamu sekarang, nah dia baru sadar betapa berharganya dirimu, betapa cintanya dia sama kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini unconditionally love. Ya, dia cintanya itu tanpa syarat, benar-benar sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu, pokoknya jatuh cinta banget deh sama kamu gitu. Oke. Ada mistake, ada kesalahan yang selama ini dia lakukan terhadap kamu, dan dia berharap dia bisa memperbaiki kesalahan dia selama ini sama kamu gitu ya. Mungkin saat ini ya dia sudah kehilangan kamu, jadi kayak
Lalu gimana nih caranya untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu gitu ya. Mungkin kamu sudah cuek, kamu sudah tidak memberikan dia kesempatan lagi atau bagaimana. Atau memang saat ini tuh dia lagi bingung untuk gimana cari cara agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi ya, agar bisa menyelesaikan masalah yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Terus itu ada responsibilities. I have to take care of my financial and emotional need. Ya, saat ini dia butuh untuk sendiri dulu ya. Dia butuh untuk menyendiri terlebih dahulu karena dia harus menyelesaikan masalah finance, masalah keuangan dan secara emosional. Dia perlu mengontrol itu. Gitu ya. Jadi saat ini perlu untuk take care dengan diri sendiri dulu karena aku lihat dia lagi ada masalah dari keuangannya dan dari emosionalnya. Self love apa nih? Dia saat ini lagi lagi healing ya. Saat ini lagi mencoba untuk fokus dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri karena saat ini dia ingin memiliki kehidupan yang sehat ya. Bisa jadi mungkin secara fisik dia memang sakit atau dia pernah terkoneksi dengan orang-orang yang toksik atau hubungan-hubungan yang toksik sehingga itu mau dia hilangkan dulu, dia lepaskan dulu gitu ya. Rasa sakit hati, rasa dikekang, rasa tidak bebas ya, terpenjara, yang seperti itu. Dia ingin self love dulu. Kemudian ada runner, I don't want to run anymore. Dia tidak mau lari lagi ya dari kamu. Dia tidak mau. Jadi bisa jadi selama ini dia itu energinya hilang-hilangan, suka tiba-tiba menghilang, tiba-tiba ngeghosting, tiba-tiba lari dari kamu ya. Jadi saat ini dia tidak mau lari lagi dari kamu. Terus itu unsatisfied. I wasn't happy the way things were going. Karena selama ini pun ketika dia lari dari kamu atau ketika dia menghindari kamu, dia selalu merasa tidak puas. Bahkan sampai sekarang ya, kemarin terakhir kali kan dia meninggalkan kamu atau lari dari kamu. Sekarang bahkan dia tidak merasa puas dengan tindakan dia yang meninggalkan kamu begitu saja. Saat ini dia merasa tidak senang dengan apa yang terjadi. Semua mungkin tidak berhasil. Terus itu juga nggak ada kamu di sisinya, nggak ada yang mensupport dia, nggak ada yang membantu dia gitu ya. Tidak ada yang membantu dia untuk bahagia atau bagaimana gitu. Bahkan di sini ada reflection lagi, di situ ada mirror, ada reflection ya. Jadi kalian ini memang cerminan banget ya. Dan berada jauh dari kamu itu membuat dia akhirnya tersadarkan gitu ya. Jauh dari kamu itu justru malah akhirnya dia tersadarkan, oh ternyata aku dulu seperti ini ya. Pantasan aja kamu menghilang, pantasan aja kamu menghindari aku. Ternyata dulu aku seperti ini. Ternyata kamu terluka ya gara-gara tindakan aku. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat kalian ini masih memiliki perasaan yang sama, hanya saja tidak pada situasi yang sama sekarang. Sama-sama masih memiliki perasaan yang sama. Ini juga terjadi, itu akibat dari mungkin masih beda tujuan, cita-cita, harapan, sudut pandang dari hubungan kalian ke depannya. Misalkan kamu selama itu mengharapkan komitmen, tapi sedangkan dia menginginkan kayak ya udahlah kita have fun aja dulu dengan keadaannya, nggak usah buru-buru untuk berkomitmen, bisa jadi seperti itu. Terus juga selama ini tuh hanya sebelah pihak doang ya yang effort, yang terlibat dalam hubungan ini, yang selalu mempertahankan hubungan ini agar tetap langgeng. Mungkin kamu yang selalu effort, dianya enggak, dianya cuek, dianya tidak peduli dengan effortmu, bahkan gak ada timbal balik. Kamu yang selalu memberi, memenuhi kebutuhan dia, tapi dianya masa bodoh. Terus itu juga aku lihat memang ada masalah ketakutan dari dia ini, ketakutan, ketidakpercayaan diri ya, sehingga inilah yang menghalangi hubungan kalian. Mungkin dia masih takut untuk berkomitmen, mungkin dia masih takut untuk masa depan kalian akan seperti apa gitu ya. Terus itu juga mungkin dia masih belum percaya diri, mungkin karena ada perbedaan di antara kalian seperti itu ya. Tapi sejujurnya kalau misalkan kalian ini bersama dan mau sama-sama memperjuangkan hubungan ini, akan ada suatu kestabilan dari
keuangan loh, aku lihat di sini keuangan, terus itu hubungan juga bisa stabil karena ini Ace of Pentacles. Berarti kan sayangnya kemarin itu kalian tidak mau memperjuangkan. Ya, mungkin kamu memperjuangkan tapi kan kalau dia tidak gitu ya. Padahal ini Ace of Pentacles itu menandakan bahwa kamu bentuk dari koin keberuntungan dia gitu loh. Kamu adalah bentuk dari kestabilan untuk dia. Kenapa? Mungkin ya ini perbedaannya atau perbedaan di antara kamu dengan dia. Kamu mungkin secara karir sudah bagus ya, dia masih merintis atau dia baru mungkin baru bangkrut atau gimana gitu ya. Intinya kalau aku lihat di sini, kamu itu orang yang selalu mensupport dia, kamu selalu membantu dia untuk tetap semangat berkembang, ya bertumbuh untuk sukses. Karena kalau aku lihat juga secara karir kamu oke, secara keuangan kamu oke, masalah finansial kamu nggak bertele-tele gitu ya, maksudnya nggak neko-neko. Masalah finansialmu paling ya apa sih gitu ya, ya hal-hal sederhana aja. Kalau dia mungkin masalah finansialnya, wah mungkin sampai hutang piutang atau apa gitu ya, pokoknya yang jelimet kalau dia ini. Nah, jadi kalau aku lihat ya, kamu itu benar-benar tulus juga sih sebenarnya ya. Dulu itu kamu benar-benar tulus, cinta banget sama dia, ngebucin lah pokoknya, bahkan sangat setia, berdedikasi banget untuk dia. Apa yang dia mau kamu kasih, apa yang dia harapkan kamu berikan, seperti itu aku lihatnya. Tapi sayangnya di sini dia mengabaikan kamu. Ya, dia mengabaikan kamu mungkin selama ini. Terus itu juga aku lihat kan di sini tuh sebenarnya gini ya. Dia ini punya prinsip sih, ya, punya prinsip. Dia itu pengen punya hubungan atau pasangan yang nantinya ke depan dia pengen punya keluarga yang mapan ya, yang stabil secara keuangan. Karena kalau aku lihat saat ini ya, kalau dibilang cinta, ya aku lihat juga dia sebenarnya cinta sama kamu. Cuman keadaan finansial inilah yang membatasi dia untuk bergerak bebas ke arah kamu. Bahkan saat ini dia tuh lagi benar-benar berjuang dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan dia, terus itu juga memenuhi kebutuhan keluarga dia saat ini, orang tuanya, adik-adiknya. Terus itu juga aku lihat juga dia harus membiayai untuk masa depan dia. Dia harus berinvest atau menabung untuk masa depan dia nanti bersama pasangannya, siapapun itu, mau itu kamu ataupun yang lainnya. Jadi kalau aku lihat dia ini berjuang sendiri. Dia ini benar-benar yang merintis dari awal gitu loh. Dia mempertanggungjawabkan atau berjuang sendiri lah, bisa dibilang kayak gitu. Makanya di sini dia juga masih pengen untuk jalanin aja hubungan ini, belum siap untuk berkomitmen ya, karena ini dia belum siap dari karir dan keuangannya belum stabil kayak gitu ya. Tapi masih tetap berjuang di sini ya, berjuang untuk mencoba stabil. Dan sejujurnya di kala saat ini kalian berpisah tuh ya, dia merasa menyesal loh, ada penyesalan, ada rasa sedih, ada rasa kayak kehilangan juga. Kenapa dia mendapatkan pasangan yang sosoknya seperti kamu tapi tidak bisa dia perjuangkan atau tidak bisa dia genggam hubungan ini dengan baik gitu ya. Dia juga merasa menyesal, dia juga merasa sedih atas tindakan dia yang tidak bisa menggenggam erat kamu atau tidak bisa memberikan kamu kepastian. Nah, apalagi saat ini aku lihat tuh ternyata beban hidup dia tuh benar-benar berat loh. Bahkan untuk memikirkan tentang percintaan aja itu kayaknya sulit gitu loh. Ya, kenapa? Mungkin dia benar-benar baru bangkrut, terus itu juga mungkin harta keluarganya habis ya, karena harus membiayai bisnisnya yang dulu atau bagaimana gitu. Sehingga saat ini tuh dia mungkin harus menaikkan kembali atau membangkitkan kembali finansial dia gitu ya. Mungkin juga masih ada beban dari keluarga, dia harus membiayai keluarganya, atau dia juga harus membayar hutang piutangnya atau apa. Intinya beban dia ini sangat berat, sehingga saat ini tuh benar-benar cuman bisanya fokus dengan materi, dengan finance dia, dengan keuangan dia, dan secara emosional dia itu juga harus bisa dia kontrol gitu loh. Karena ya kita tahu lah ya, kalau orang lagi nggak punya duit tuh emosian aja. Nah, sama lah kayak dia gini. Makanya di sini dia menghindari kamu atau mengakhiri hubungan ini gitu loh, atau pergi gitu aja dari kamu.
karena dia nggak mau nanti kamu justru malah terlibat dengan kesulitan yang saat ini dia alami gitu loh. Dia nggak mau bawa kamu dalam kehidupan yang sesulit itu gitu. Makanya di sini dia belum bisa untuk fokus sama kamu. Dan dia tahu kok ya, ada the high priestess reverse di sini. Berarti sebenarnya dia ini tahu kok, intuisi dia bersama kamu itu sangat kuat. Bahkan saking kuatnya sering sekali menunjukkan masalah kepercayaan. Misalkan saking kuatnya ya, dia ini kan misalkan dia pernah melakukan sesuatu, dia sembunyikan agar kamu itu tidak ikut terlibat dalam masalahnya. Misalkan ini nih, dia itu sebenarnya lagi kesulitan secara keuangan, tapi dia nggak mau kasih tahu kamu, dia sembunyikan itu dari kamu. Tapi kamu ngerasa kok ada yang aneh nih, kenapa orang ini nggak jujur sama aku ya. Kalau misalkan dia misalkan kesulitan, kenapa dia nggak jujur, apa aku itu nggak berarti bagi dia, apa aku ini bukan pasangan yang dihormati oleh dia atau disayangi oleh dia atau yang terpenting dalam hidupnya, kok dia nggak jujur. Nah, saking terlalu kuatnya intuisi kalian satu sama lain, akhirnya ada masalah tentang kepercayaan juga, karena dia menyembunyikan masalah dari kamu. Sebenarnya itu ya, karena dia tidak jujur, tidak terbuka sama kamu. Akhirnya ya ini banyak konfliknya itu gara-gara intuisi kalian yang terlalu kuat gitu loh, satu sama lain. Makanya di sini kalau udah nggak saling terbuka, nggak jujur, udah mulai curigaan. Kenapa aku yang sebagai pasanganmu tapi kok aku nggak dikasih tahu keadaanmu gitu. Akhirnya kamu merasa kayak, gue ini siapamu sih sebenarnya. Nah, paham ya, kayak gitulah intinya. Terus itu juga mungkin memang hubungan kalian juga kesulitan itu karena juga komunikasinya jarang ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu juga selain nggak jujur, komunikasinya juga jarang banget. Gini, mungkin ada yang terlalu kalau ngomong tuh suka pedes, nyakitin gitu, sehingga atau bisa jadi gini, dia ini tahu ya secara emosional kamu tuh orangnya kayak mana gitu. Mungkin kamu orangnya kalau ngomong itu suka pedes, suka belak-belakan gitu ya, suka jujur banget, saking jujurnya banget tuh suka nyakitin kalau ngomong gitu ya. Nah, jadi sebelum dia mengambil suatu tindakan atau sebelum dia mengambil suatu keputusan, dia tuh harus mikir-mikir dulu, apakah kalau aku jujur sama kamu tentang keadaanku, apakah kamu nggak akan tersinggung, nggak akan marah, nggak akan meninggalkan dia, seperti itu. Jadi semua itu benar-benar dipikirin. Memang orangnya pemikir banget dia ini, apalagi di sini dia tahu sifat aslimu itu seperti apa. Kamu itu orangnya terlalu terlalu terbuka gitu loh, terlalu jujur dan terlalu percaya, terlalu perhatian gitu loh. Nah, dia takut nanti kalau misalkan kamu tahu keadaan dia sebenarnya, kamu juga akhirnya menyalahkan dia lah, akhirnya kamu menjudge dia atau bagaimana. Akhirnya justru malah lebih bertengkar secara emosional yang meledak-ledak gitu. Makanya di sini yaudah deh, karena aku punya masalah, yaudah aku pendam sendiri, aku selesaikan sendiri, agar kamu kalau marah tuh ya nggak usah meledak-meledak gitu loh. Cukup marah tapi dalam diam gitu loh. Karena dia itu tuh juga udah capek dengan masalah pribadi ya, karir, keuangan, dia udah capek untuk menghadapi itu. Kalau misalkan kamu juga pakai marah-marah yang meledak-ledak, apa enggak makin ini dia ya, otaknya tuh mau mencuat gitu loh, makin menggebu-gebu gitu loh ya. Jadi makanya itu dia nggak bilang apa-apa sama kamu agar bisa meredam situasi gitu loh ya. Tapi kalau dibilang apakah koneksi kuat, ya di situ udah ada soul tie, di sini juga ada the high priestess yang reverse. Saking kuatnya sampai sering menimbulkan kesalahpahaman di antara kalian kayak gitu. Paham ya? Oke, inilah orangnya, inilah keadaannya, inilah kejadiannya. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan zodiaknya ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian.
maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.